Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ramadhani dengan NIM 17076230022. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan profil company dari PT Transjakarta, mulai dari sejarah dibentuknya hingga analisis SWOT dan juga laporan keuangan pada PT Transjakarta. PT Transportasi Jakarta atau biasa disebut dengan Transjakarta merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dengan kepemilikan saham sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PT Transjakarta didirikan sejak 27 Maret 2014, yang mana melanjutkan Transjakarta sebelumnya yang dipegang oleh Badan Pengelola Transjakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan kemudian yaitu dengan Badan Layanan Umum atau BLU Transjakarta, yang saat ini menjadi kepemilikan sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasan Transjakarta didirikan yaitu sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Jakarta untuk meningkatkan sistem transportasi publik di ibu kota Indonesia. Proyek ini dimulai sebagai respon terhadap masalah kemacetan lalu lintas yang parah di Jakarta dan kebutuhan akan sistem transportasi yang lebih efisien. Pada awalnya, PT Transjakarta diluncurkan dengan layanan bus rapid transit atau yang biasa disingkat dengan BRT, yang bertujuan untuk memberikan alternatif transportasi yang cepat, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta, dengan rute-rute yang dirancang untuk menjangkau berbagai wilayah di kota Jakarta. PT Transjakarta bertujuan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan-jalan utama Jakarta dan memberikan akses transportasi yang lebih baik kepada masyarakat. Sebagai BUMD yang bergerak dalam bidang transportasi bus rapid transit, Armada Transjakarta merupakan BRT pertama di Asia Tenggara yang mulai beroperasi sejak tahun 2004. Dengan jalur lintasan terpanjang di dunia sepanjang 251,2 km, serta memiliki 287 halte yang tersebar dalam 13 koridor. Transjakarta yang awalnya beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam, kini beroperasi 24 jam dengan tarif layanan hanya sebesar Rp3.500. Kini selain layanan BRT, Transjakarta juga melayani jasa transportasi lain seperti Mikrotrans, Minitrans, hingga Metrotrans. Sejak berdirinya, PT Transjakarta terus mengalami perkembangan dan perluasan layanan. Perusahaan ini juga aktif dalam pengembangan teknologi transportasi seperti pembayaran elektronik dan aplikasi pemesanan tiket online. Dan berbagai inovasi dan investasi dalam armada bus dan infrastruktur transportasi, PT Transjakarta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Jakarta. Transjakarta merupakan sistem transportasi umum yang menjadi ikonik di ibu kota Jakarta. Telah mengatasi problematika dalam mobilitas perkotaan sejak diluncurkan pada tahun 2004. Dalam memahami keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh Transjakarta, analisis SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats dapat memberikan gambaran komprehensif tentang keadaan saat ini dan masa depan Transjakarta. Analisis yang pertama yaitu adalah Strength atau kekuatan. Salah satu kekuatan terbesar Transjakarta adalah jaringan rute yang luas dan terus berkembang. Dengan lebih dari 13 koridor dan lebih dari 287 halte, dengan ini mampu mencakup sebagian besar wilayah Jakarta dan menjangkau berbagai tujuan. Banyak orang yang minat menaiki Transjakarta karena keandalan dan kecepatannya dengan jalur khusus yang terpisah dari jalan umum, sehingga pelanggan dapat menghindari kemacetan dan tiba di tujuan dengan lebih efisien. Pembayaran atau pembelian tiket juga sudah terintegrasi ke pembayaran non-tunai menggunakan kartu e-money. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan. Salah satu kelemahan yang terdapat pada Transjakarta yaitu kepadatan dan keberisian bus di jam sibuk, yang terkadang membuat pelanggan tidak nyaman. Selain itu, terkadang ada ketidakseimbangan antara kebutuhan rute dan keberadaan bus, sehingga menyebabkan keterlambatan dan penumpukan kendaraan di halte. Infrastruktur halte yang kurang memadai juga menjadi kelemahan yang perlu diperhatikan. Beberapa halte mungkin kurang nyaman bagi para pengguna, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas yang terbatas. Selain itu, kebersihan dan pemeliharaan halte juga masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Salah satu peluang besar untuk Transjakarta adalah adanya potensi peningkatan jumlah penumpang.
Dengan pengalaman yang nyaman dan efisien, Transjakarta dapat memikat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan bus sebagai sarana transportasi utama mereka melalui kampanye pemasaran yang tepat dan peningkatan fasilitas di halte. Peningkatan jumlah penumpang dapat dicapai. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman terbesar yang dihadapi oleh Transjakarta adalah persaingan dengan kendaraan pribadi. Meskipun ada upaya untuk mempromosikan penggunaan bus dan menerapkan aturan ganjil genap, namun masih banyak pengguna kendaraan pribadi yang enggan beralih menggunakan transportasi umum. Lalu dengan adanya jasa ojek online membuat pelanggan beralih ke jasa ojek online karena gangguan operasional yang terjadi yang menyebabkan pelayanan Transjakarta terganggu. PT Transjakarta memiliki laporan keuangan seperti gambar berikut, di mana laba bersih pada tahun 2021 sebesar Rp270.384.932 dan pada tahun 2022 sebesar Rp355.182.013, di mana mengartikan bahwa laba bersih pada tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan. Alasan mengapa saya memilih Transjakarta sebagai topik pembahasan karena Transjakarta merupakan perusahaan yang memiliki reputasi baik. Lalu Transjakarta merupakan mobilitas saya sehari-hari menuju kampus yang menarik perhatian saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian bisa mendapat manfaat dan pemahaman lebih dari PT Transjakarta. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penulisan, ucapan, dan sumber yang terdapat dalam video ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transportasi umum. Lalu dengan adanya jasa ojek online membuat pelanggan bisa beralih ke jasa ojek, menyebabkan para pelanggan yang terjadi yang gangguan operasional, membuat para pelanggan pada beralih